Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Gua akan membicarakan sebuah isu yang pernah gua bicarakan sebelumnya, dan isu ini kembali menjadi pembicaraan hari ini, yaitu Ganjar Pranowo yang lagi heboh. Nah, kalau kemarin gua sempat bilang di konten Total Politik sebelumnya yang judulnya itu Jalan Terjal Ganjar Pranowo buat maju Pilpres 2024. Jadi menurut gua waktu itu agak berat PDIP memberikan dukungannya ya kepada Ganjar, sebagaimana yang kita lihat hari ini gitu. Ada ketegangan gitu. Jadi ada ketegangan dari PDIP dan Ganjar Pranowo dalam konteks menuju Pilpres 2024. Nah, ketegangan itu kemudian disambut oleh berbagai macam influencer dan juga komentator politik gitu. Mereka sudah menyampaikan tantangannya kepada Ganjar agar berani nggak keluar dari PDIP gitu. Jadi maju di Pilpres 2024 dari partai lain. Salah satunya pengamat politik yang menyampaikan tantangan itu adalah Henry Satrio melalui tweetnya di media sosial Twitter. Nah, kalau gua dari awal menilai Mas Ganjar agak berat meninggalkan PDIP. Beliau ini adalah politisi karir yang sangat mengikuti step by step yang ada di dalam partainya. Terkadang urusan parpol ini beliau nggak main-main ya, sangat konservatif untuk derajat tertentu gitu. Apalagi Jawa Tengah adalah daerah merah ya, yang mana beliau adalah gubernurnya. Ini adalah daerah basisnya PDIP, kandang banteng gitu. Dan PDIP adalah partai terbesar di Indonesia hari ini, adalah partai pemenang pemilu nasional. Sebagai orang politik tentunya Mas Ganjar tahu betul konsekuensinya jika harus berhadapan dengan PDIP gitu. PDIP panas dingin dengan Ganjar bukan barang baru. Jadi kalau kita lihat hubungan transaksi PDIP sama Ganjar, keuntungan PDIP punya Ganjar ini memang lebih banyak ke soal exposure gitu, bahwa PDIP punya seorang tokoh daerah yang diakui oleh publik nasional gitu ya, lebih banyak ke exposure. Nah, namun membangun kekuatan di dalam partai politik tentunya tidak cukup dengan instrumen itu semata gitu. Banyak sekali instrumen-instrumen lain, misalnya tradisional, patron klien, transaksi politik, dan lain-lain. Banyak sekali instrumennya. Nah, makanya sosok Ganjar kerap mendapatkan tantangan, challenge dari internal PDIP sendiri gitu. Jadi di Pilkada 2018 yang lalu kita lihat Ganjar yang petahana tetapi bukan diperlakukan layaknya seorang petahana oleh PDIP. Biasanya kalau petahana, sebuah partai punya petahana di daerah tertentu, dia akan langsung untuk melanjutkan kepemimpinan dari partai tersebut gitu, di daerah tersebut gitu. Nah, tetapi ketika pilkada yang lalu PDIP tetap buka pendaftaran gitu. Jadi waktu itu banyak yang daftar ke PDIP Jawa Tengah gitu, mulai dari kepala daerah, contohnya Mustafa Wardoyo, Bupati Kudus gitu. Banyak sekali lah yang daftar waktu itu. Termasuk juga petinju Chris John, waktu itu daftar menjadi calon wakil gubernur di PDIP. Tetapi ujung-ujungnya tetap dukungan partai Banteng ini diberikan kepada Ganjar Pranowo juga untuk Pilgub Jawa Tengah gitu. Kalau kita lihat PDIP ini banyak nama sebenarnya, punya banyak nama yang potensial untuk mencalonkan diri di dalam Pilpres 2024. Namun harus diakui di berbagai macam lembaga survei sangat menjagokan nama Ganjar Pranowo gitu. Namanya paling tinggi ya, meski banyak nama-nama lain tentunya. Nah,
Jadi bisa kita bilang bahwa konflik dari tokoh-tokoh yang ada di dalam PDIP ini dapat menggerek popularitas dan angkanya masing-masing gitu. Nah, dalam hal ini kan konfliknya antara yang agak kencang antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Jadi drama David versus Goliath itu bisa relevan dimainkan di sini dan dua-duanya bisa jadi besar gitu. Goliath memang raksasa yang besar, nah David bisa menumbangkan raksasa yang besar itu juga bukan orang yang kecil gitu. Jadi dua-duanya merupakan akan mendapatkan panggung untuk memperlihatkan kekuatan masing-masing gitu. Di kepala publik ya Ganjar ini bisa jadi David karena eh, Ganjar tidak punya posisi darah biru di dalam PDIP. Puan lah yang menjadi Goliatnya. Nah, tapi bagi orang PDIP Ganjar inilah yang jadi Goliatnya gitu ya karena elektabilitasnya sangat tinggi gitu. Nah, jadi ini tergantung persepsi dari posisi mana kita berdiri gitu. Nah, tetapi pesan-pesan kampanye Puan pun satu persatu sampai ke publik ya. Jadi misalnya jangan pilih calon dari medsos gitu ya. Jangan pilih pemimpin medsos gitu. Harus yang hadir di lapangan. Ya, terus banyaklah pesan-pesan publik Puan yang muncul ke publik. Mungkin lu pada selama Bu Puan menjadi ketua DPR yang paling ngeh kan beliau matiin mic DPR waktu sidang Omnibus Law atau waktu beliau ngomong saatnya Sumatera Barat lebih Pancasilais gitu. Mungkin hal-hal kayak begitu yang lebih diingat, tapi dengan terjadinya ketegangan dengan Ganjar Pranowo ini, Bu Puan akan menjadi tokoh yang akan memiliki banyak opportunity gitu untuk menyampaikan gagasannya gitu ya. Ini kayak dulu Bu Mega mempertanyakan apa peran milenial gitu. Apa peran milenial? Apa yang milenial sudah memberikan kepada bangsa ini, kata Bu Mega. Nah, jadi eh, apa yang disampaikan Bu Mega itu intinya adalah ingin membuat PDIP move on dari Jokowi. Jadi gualah pusat dari gravitasi itu gitu. Gualah yang pusat dari kekuasaan itu, jadi bukan Jokowi gitu. Nah, Bu Puan jadi ketua DPR kan nggak banyak yang diomongin publik juga selain yang tadi gua sampaikan tadi gitu ya. Jadi selama ini kan nggak banyak lah yang tampak di publik kalau beliau ngegas atau menyampaikan pandangan-pandangan pribadinya sehingga membuat dia menjadi seorang kandidat yang layak dihitung di dalam pentas Pilpres 2024 gitu. Selain Bu Puan adalah seorang yang punya klik elit yang begitu kuat. Nah, ini bisa jadi akan meningkatkan simpati publik kepada Ganjar sebagai korban gitu ya. Tapi juga bisa jadi momentum tadi Bu Puan mengalihkan lampu sorotnya ke dirinya gitu. Jadi dia bisa sekarang Bu Puan ngomong apa aja ya, apalagi nyerempet dikit ke Gubernur Ganjar pasti orang akan quote, pasti akan viral dan pasti akan diomongin gitu. Ya bisa aja bilang Ganjar tidak loyal gitu misalnya. Berpartai itu yo mesti loyal yo gitu kan. Misalnya itu pasti konteksnya akan dikaitkan orang dengan Ganjar sehingga itu bisa menjadi apa saut menyaut yang membuat beliau relevan untuk menghadapi 2024 gitu. Kalau gua masih yakin ke yang kedua nih bahwa Bu Puan akan dapat lampu sorot dan tidak mudah bagi Ganjar meyakinkan PDIP gitu. Tapi nggak berani juga pindah partai karena seperti alasan yang gue bilang tadi gitu ya. Nah, Ganjar hanya bisa menunggu di tengah segala eksperimen ini, terutama eksperimen yang dipegang oleh PDIP tadi gitu ya, dengan sosok Bu Puan tadi ya. Jadi kalau misalnya eksperimen itu gagal, ya Ganjar nunggu aja bahwa
ya udah akhirnya ke gua nih dapat pulungnya nih, dukungannya diberikan ke gua nih. Karena eksperimen lu dengan nama-nama lain ini gagal, ya udah kasih ke gua aja gitu. Nah, tapi kalau eksperimen PDIP berhasil, ternyata Bu Puan rise gitu dalam situasi yang dimainkan ini, dihadap-hadapkan dengan Ganjar gitu, bisa jadi ya nama Bu Puan jadi relevan untuk untuk apa namanya ikut dalam kontestasi 2024, bukan hanya karena klik elit, tapi juga karena memang support publik yang perlahan bisa juga menjadi membesar kepada beliau gitu. Nah, jadi kenapa Ganjar tidak bisa mengintervensi gitu keputusan yang ada di PDIP? Pertama, selain beliau tidak ada di inner circle, kedua, Ganjar bukan kandidat yang punya elektabilitas sangat istimewa gitu kayak Pak Jokowi dulu. Ini yang juga pernah gue omongin di podcast gue bersama konsultan politik papan atas Hasan Nasbi, senior gue gitu. Nah, di situ Bang Hasan menjelaskan bagaimana peta elektabilitas yang ternyata tidak ada yang terlalu spesial juga dari nama Ganjar dibandingkan nama-nama lainnya gitu. Jadi gitu. Nah, gue punya tesis ya bahwa nanti di 2024 hampir semua partai cenderung mengutamakan ketua umumnya gitu. Jadi ketua umumnya lah yang akan menjadi prioritas utama, baik itu jadi wapres atau jadi presiden gitu. Dengan kata lain, pilihan dari partai akan menjadi sangat konservatif gitu. Akan perhitungannya tidak akan spekulatif, tidak banyak langkah-langkah spekulatif yang akan dilakukan oleh partai-partai. Siapa yang punya political guarantee, ayo naik. Sehingga dengan punyanya political kolateral itu bisa dikonversi terhadap finansial kolateral gitu. Nah, jadi finansial kolateral akan keluar apabila lu punya political guarantee bahwa lu akan punya dukungan politik menuju pentas 2024. Oleh karena itu, gue masih pada posisi sebelumnya bahwa nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, beliau itu adalah kepala daerah yang sangat bersinar, orang-orang hebat. Namun untuk bertarung dalam kontestasi 2024, tingkat uncertainty-nya sangat tinggi karena beliau bukanlah inner circle di dalam partai-partai politik besar di Indonesia. Mungkin itu aja ya dari gua hari ini, dan sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dan